Halo guys, jumpa lagi di channel saya Yanto Jega. Di sebelah saya ini sudah ada TV terbaru dari Polytron yang Google TV. Ini adalah TV Polytron yang berukuran 43 inch seri PLD 43RG9059. Nah teman-teman, untuk yang Google TV Polytron 43 inch ini atau yang PLD 43RG9059 ini akan menjadi penggantinya TV Android yang sebelumnya atau yang PLD 43AG9953. Nah, teman-teman, ini masih Full HD ya, belum 4K. Sini ada teman-teman bisa lihat ini Full HD. Nah, kalau yang 4K-nya kemarin sudah keluar di tahun 2023 itu yang seri 43UG5959 itu yang seri atau yang 4K-nya resolusi tingginya. Nah, teman-teman kalau yang ini adalah yang Full HD. Dan yang Full HD untuk yang Google TV dari Polytron sudah ada di ukuran 32 inch. Ada yang tanpa speaker, ada yang pakai tower, ada yang pakai soundbar juga, dan sudah ada juga di ukuran 43 inch-nya, mau yang tanpa speaker, mau yang tower, mau yang subwoofernya atau yang soundbarnya juga sudah ada. Ini untuk yang seri yang Full HD-nya. Nah, teman-teman yang kita bahas sekarang ini adalah yang di depan saya ini adalah PLD 43 RG9059. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman, untuk dari harganya kalau di toko kita harganya 3.060.000. Nah, buat teman-teman nanti yang mau transaksi secara online, nanti link barangnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Nah, apa saja keunggulan dari TV Polytron PLD 43RG9059 ini kita langsung saja bahas. Nah, teman-teman ini berukuran 43 inch dan sudah Full HD. Otomatis kalau yang Full HD ini ya kualitas gambarnya juga bagus ya. Oke, seperti biasa kita review dulu dari segi dusnya. Untuk yang dus Polytron, TV Polytron biasanya warna seperti ini ya, merah atasnya dan warna polos bawahnya. Di sana ada tulisan Polytron dan bawahnya adalah Google TV. Jadi ini yang Google TV dan OS-nya tetap pakai Android ya. Jadi ini interface-nya aja dia pakai yang Google TV dan model tampilannya dengan yang Android dan yang Google TV itu dari segi berandanya itu berbeda ya. Kalau yang ini yang Google. Di bawahnya ada LED TV 43 inch FHD. Ini yang ukuran 43 inch Full HD. Dan sudah support Chromecast Bluetooth. Dan ada Mola TV-nya. Dan Mola TV tetap masih berjalan ya untuk yang Google TV Polytron ini. Ini gratis 12 bulan dan aplikasi videonya juga tetap 12 bulan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu cara klaimnya, nanti link videonya akan saya taruh di deskripsi video ini. Kalau yang Google TV ini sudah pastinya support ya Netflix, berbeda dengan yang smart. Ada yang seri CV-nya untuk yang Polytron ini, CV yang 1869 itu yang 32 inch-nya, itu belum support namanya Netflix. Tapi kalau yang Google TV dari Polytron ini sudah support Netflix. Seperti biasa kalau yang Smart TV itu sudah ada aplikasi YouTube. Mau yang Google TV, mau yang Android TV, mau yang Smart TV, itu rata-rata sudah ada YouTube-nya. Dan untuk dari Polytron, tetap ya garansi untuk dari panelnya 5 tahun, berikut dari servis, speaker, remote, petir, itu juga bisa teman-teman klaim selama 5 tahun. Dan kalau pecah, nggak bisa diklaim ya teman-teman, apalagi kalau kena air, itu nggak bakalan bisa. Dan di sini teman-teman, Hai Google. Nah teman-teman, ini TV-nya sudah support Google Voice, nanti ada di remote-nya, nanti akan kita cobain. Dan di sebelah sini ada tipenya PLD 43RG9059. Untuk pembuatannya di Indonesia. Oke, teman-teman, kalau TV ini sudah digital TV, jadi teman-teman nggak usah pakai set-top box buat menangkap siaran digitalnya. Apa tetap pakai antena? Ya, tetap. Teman-teman, kalau misalkan untuk cari digital TV, di TV ini, mau yang smart dia, mau yang Android dia, tetap kita harus pakai antena. Kecuali aplikasi streaming, seperti kayak aplikasi video, ada YouTube, itu kan ada channel-channel digital yang live streaming ya. Kita butuhnya WiFi yang di situ. Tapi kalau misalkan untuk mencari digital TV, kita tetap harus pakai namanya pemancar ya atau penangkap siaran. Nah, kalau misalkan kurang dapat siarannya, itu teman-teman kendalanya dari arah antena atau posisi tower di tempat tinggal teman-teman itu agak jauh. Kalau bisa ya kita geser-geser nanti atau lebih tinggiin lagi antenanya kalau misalkan belum maksimal atau belum dapat semua channelnya. Oke, kita lihat dari dus. Ini sebenarnya dus belakang. Kalau yang dus depannya teman-teman seperti ini dia. Oke.
Dan untuk keterangannya nggak jauh berbeda dengan yang belakangnya, dan cuman ada di sini warning sisi panel awas pecah ya. Jangan sampai teman-teman pukul bagian sini, ini adalah panelnya atau ketumpuk dengan benda-benda yang tajam, ini jangan sampai kena ya teman-teman, ini bahaya. Ini di sini panelnya. Oke, teman-teman, kita langsung saja unboxing dari TV Polytron PLD 43 RG9059 ini. Oke, teman-teman, di sini kita dapat kaki dan bentuk kakinya seperti ini. Ini dapat dua ya. Ada buat sebelah kiri dan kanannya. Terus kita dapat bungkusan plastik seperti ini dan di dalamnya ada remote-nya. Oke, untuk dari remote-nya ini ya kecil ya, teman-teman ya. Ya, seperti ini. Ini juga ya tipis. Lumayan ukurannya ya pendek banget gitu. Kalau remote ini sudah infrared dan Bluetooth, terus sudah support juga Google Voice. Ada di sini. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk dari tombol model TV, ini adalah input atau tombol cepat ke DTV atau ke TV ya. Dan ini untuk tombol home-nya atau beranda dari Google TV. Oke, ini simple ya remote-nya. Dan baterainya, ini baterainya seperti biasa, baterai pada umumnya ya. Terus kita juga dikasih baterai remote ya. Jadi ada di sini free satu set untuk baterainya. Dan di sini ada buku panduan dan di dalamnya juga ada buku kartu garansi ya. Jadi ini teman-teman harus jaga ya, jangan sampai hilang kartu garansinya. Ini buat ngeklaim 5 tahun itu panel itu tetap butuh kartu garansi. Jadi mending kita simpan ya. Terus teman-teman ada buat bau kakinya juga di sini. Ada 4 dan ada karet buat di kakinya biar nggak kegeser-geser kalau kita pasang di meja yang licin. Ini bisa pakai yang karet ini. Oke, kalau kita tarik lumayan agak ikut ya si styrofoam bawahnya ini. Jadi kita harus tahan dulu. Keluarin dari styrofoam bawahnya. Baru kita angkat. Yap. Jadi teman-teman angkatnya seperti ini aja ya. Ini lumayan agak ringan. Ada sekitaran 5 kilo ya TV-nya. Dan kalau teman-teman pasang kaki, kita tinggal ke bawahin aja dusnya seperti ini. Dan kita taruh seperti ini. Dan oke deh, ini dia TV-nya. Oke, kita dekatkan aja kamera biar lebih real ya, atau kita lihat apa saja input dari TV-nya. Oke, teman-teman, ini dia TV-nya. Kita sudah unboxing dan dari depan TV-nya seperti ini. Untuk frame dari atasnya ini tipis banget, seperti ini. Dan ini besi ya. Jadi nggak mudah penyok juga ini. Ini begini ini juga ini bukan plastiknya. Jadi langsung besi. Tuh frame-nya. Tuh frame bawahnya seperti ini. Ini plastik. Dan kalau di layarnya ini nggak ada pelindung plastik. Ada ya yang suka ada plastik juga ya pelindungnya. Di sini teman-teman nggak usah buka lagi. Nggak ada plastik yang menutupin si layarnya. Kecuali lakban kayak gini. Ada di sini. Dan ini stikernya juga. Bagusnya kalau stiker ini dicabut teman-teman setelah lewat dari garansi toko. Soalnya kalau lama dibiarin ini nanti akan berbekas juga.
Nah, di sini ada YouTube, Netflix, Mola TV, Chromecast Blue-in, ada Hey Google, Frameless, ini framenya ya. Terus sudah digital TV, sudah Google TV, dan garansi panelnya juga 5 tahun. Oke, di bawahnya ini untuk dari speakernya. Jadi ini tanpa tower speaker atau soundbar ya. Ini speakernya sudah ada di dalam TV-nya. Nah, teman-teman, di sini ada juga tombol manualnya. Ini ada tombol buat on off-nya, ada tombol menunya, sama buat ganti program juga ada di sini, sama naikkan dan nurunin volume juga ada di sini. Dan ini lampu indikatornya. Jadi speakernya sudah ada di sebelah kiri dan kanan ya. Jadi ada 2 speakernya. Speakernya di dalam. Oke, untuk dari tipis dari samping, teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi tebalnya. Oke. Tebalnya ada sekitaran 5 cm ya. Kalau dari bawah. Kalau dari samping kita lihat seperti ini. Ini tipisnya. Ini agak tebal ya daripada yang 43 AG 5959-nya. Dan ini dia model bagian belakangnya. Bagian sini besi plat ya. Motifnya seperti ini. Ini plastik. Ini juga plastik. Dan ini buat breaker di dinding biasanya. Dan di sini teman-teman udah ada 4 lubang ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ini buat hawa panasnya ada di bawah sini juga. Jadi teman-teman nanti hindarin ini kena percikan air ya, atau tetesan air di sini, biar nggak langsung ke mesinnya. Ini tuh kelihatan banget ya mesinnya di dalam, komponen-komponennya di dalam sini. Dan ventilasinya juga di atas ini sudah tertutup ya, jadi nggak mudah masuk debu lagi. Kalau yang sebelumnya kan ada ventilasi ya di atas ini. Nah, kalau yang ini teman-teman dia nggak ada ventilasi di atas ini. Ya, jadi tertutup bagian atasnya. Untuk ventilasinya dia bawa ke sini. Jadi biar nggak turun debu tuh masuk ke mesin ya. Terus ini buat kabel powernya lumayan. Ini ada sekitaran 1 meter lebih ya. Itu kabel powernya. Nah, ujungnya tetap sama seperti biasa. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk dari input-inputnya. Di sini ada buat LAN. Nah, teman-teman kalau TV ini untuk jaringannya dia pakai wireless dan pakai kabelan juga bisa ya. Jadi 2. Nah, ini teman-teman kalau lebih stabil bisa pakai yang kabelan biar internetnya itu lebih stabil. Tapi kalau jarak jauh ya bisa teman-teman juga pakai yang wireless atau ya biar lebih simple ya. Atau nggak mau banyak kabel bisa pakai yang wirelessnya. Nah, di sini teman-teman untuk dari outputnya ada output digital yang optik dan ada yang AirPod. Untuk ke speaker aktif juga teman-teman bisa pakai yang AirPod ini, yang pakai kabel AUX atau yang pakai kabel ini bisa ya. Terus di sini ada buat RCA-nya, ada buat V-in, ada buat monitor ya di sini. Ada 3 dan di sini ada buat antena. Dan di bawahnya sini ada buat HDMI 1 yang biasa. Dan di sebelah sini ada input lagi, ada HDMI 2, HDMI 3, dan di HDMI 3 itu ada HDMI ARC. Itu bagus buat ya seperti player ya juga, atau PS juga itu bagus. Dan di sini ada USB 2, ini double ini, nempel. Dan untuk dari voltasenya di 5 volt 500 mA. Itu lumayan ya buat ngecas HP juga. Nah, teman-teman ini teman-teman juga perhatikan untuk fungsi HDMI satunya, USB satunya itu ada fungsinya berbeda ya dengan USB yang 2-nya. Dan ini besi bagian sini plat ya. Teman-teman, sekarang kita pasang dulu dari bagian kakinya, dan bahannya kalau dari dekat ini real picture dari kakinya bentuknya seperti ini. Dan untuk pasangnya teman-teman posisinya
yang ini keluar dari pinggir seperti ini, dan tinggal kita bautnya ya baut cacing seperti ini ya. Oke, teman-teman, setelah kita pasang kakinya, model kakinya seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita setting dulu dari TV-nya. Oke, teman-teman bisa nyalakan dari remote-nya atau dari bawah tombol ini ya. Tuh, ada tombol power-nya seperti ini, bawah sini, bagian sini. Nah, nyalain seperti ini. Kalau TV yang baru-baru itu nyalanya lama ya. Apalagi kalau baru dicolokin itu agak lumayan lama. Tapi kalau misalkan sih kita sudah setting itu akan cepat. Kita lihat dari goyangnya. Nah, ini teman-teman, ini agak lumayan kokoh ya. Ini terlalu dekat ya ke depan. Oh yes. Ini agak lumayan ya. Jadi nggak terlalu goyang ya. Kalau diginiin juga sip, aman ya. Ini goyangan seperti ini masih aman. Kakinya juga lumayan kokoh. Oke, teman-teman, pas kita nyalakan dia akan minta kita menyambungkan remote ya. Ini untuk mengaktifkan Google Voice-nya. Nah, untuk caranya teman-teman sesuaikan dengan yang diarahkan ini. Ini tombol yang di sini sama tombol yang home. Dan itu juga bisa kita lewatkan ya. Nah, untuk cara menyambungkannya, teman-teman kita langsung saja sambungkan remote-nya. Kita dekatkan dulu remote-nya di bagian bawah TV-nya. Seperti ini. Dan kita tekan yang ini sama yang gambar rumah. Kita dekatkan ke bawah TV-nya. Nah, ini sampai lampu hijau itu kedip-kedip. Kalau belum, kita ulang lagi sampai lampu hijaunya kedip-kedip, atau di tulisan di TV-nya itu menyandingkan, masih berpapasan, terus arahkan remote ke bawah. Ya, ini di sini device Polytron sudah terpasang. Oke, dan remote-nya sudah tersambung. Kalau sudah tersambung, warnanya ini jadi hijau, bukan merah. Kalau tadi kan belum tersambung, warnanya merah. Kalau sudah tersambung, berarti warnanya hijau. Nah, sekarang kita setting dari TV-nya. Nah, teman-teman, di sini ada berbagai macam bahasa. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai bahasa yang teman-teman inginkan. Di sini saya pilih bahasa Indonesia, karena ini yang sering saya pakai. Karena bahasa Inggris kurang ngerti ya. Nah, teman-teman, di sini ada pilih wilayahnya di Indonesia. Dan ini teman-teman kita siapkan TV biasa dulu ya. Jangan langsung kita ke step yang siapkan Google TV, karena itu akan makan waktu yang lama, itu akan loading lama ya. Kalau misalkan kita langsung sambung ke siapkan Google TV, itu akan loading lama. Nah, ini kita pilih dulu siapkan TV biasa. Nah, setelah itu teman-teman lewatkan dulu penyambungan dari WiFi-nya. Ya, kita lewatkan.
Dan di sini ada ini ya, apa kayak semacam persyaratan ya, layanan dari Google-nya. Kita terima aja. Dan masukkan kata sandi. Kata sandi bawaan ini 11, jangan 00, itu nggak bakalan bisa. Ke bawah, tarik ke bawah. Kalau misalkan dia modelnya ini, tarik ke bawah ya teman-teman. Tekan oke, enter 4 kali, itu yang 11. Dan ini masukkan kode pos sesuai tempat tinggal teman-teman. Kalau di kita ya 11 aja ya, random kalau di toko. Dan di sini ada pilihan mode beranda sama retail. Nah, untuk yang beranda ini khususnya untuk pemakaian yang di rumah. Kalau yang retail ini bagian dari toko. Nanti seperti yang apa, ada gambar-gambar di bawahnya itu ya. Untuk yang retail itu, kalau buat di rumah mending pakai yang beranda biar nggak terganggu dengan mode tokonya. Nah, teman-teman, di sini ada opsi energi, mode penghemat, dilengkapi Comcast, hanya aktif saat terhubung jaringan. Teman-teman bisa pilih mode-modenya di sini. Untuk mode yang biasa kita pakai adalah mode hemat. Nah, teman-teman, kalau sudah terpasang antena, teman-teman bisa juga mencari channelnya di sini ya. Tapi pastikan antenanya udah bagus ya. Nah, teman-teman tinggal pilih antena, itu untuk yang pencarian digital TV. Tapi teman-teman, kita bisa lewatkan ini karena di sini nanti dia nggak bisa matikan LCN. Nah, LCN ini untuk mengurutkan channel, makanya kita lewatkan dulu. Dan di sini accept aja. Dan kita tunggu ke berandanya Google TV. Nah, ini beranda Google TV sebelum login ya, modelnya seperti ini. Dan kita nanti akan login. Nah, teman-teman, di sini ada aplikasi Live TV, masukkan atau input ya. Input seperti source-nya. Ini seperti ini. Terus ada di sini untuk dashboard pengaturan. Dan di sini ada Netflix, di YouTube, dan multimedia player ini MPP ini buat USB ya. Kalau misalkan ada hard disk bisa pakai yang ini nih. Terus Prime Video dan help bantuan. Nah, untuk aplikasi yang lebih banyaknya teman-teman kita harus login ya. Siapkan Google TV. Nah, sebelumnya tadi untuk mencari channel teman-teman ke Live TV dulu. Live TV. Pastikan sudah terpasang jaringan antena ya. Teman-teman ke pengaturan, ke saluran input, saluran. Dan di sini teman-teman pilih antena. Kalau untuk digital TV pilih antena. Ini analog TV ya, ini sudah nggak ada. Jadi kita pilih antena. Nah, di bawah sini ada kabel. Ini kabel juga untuk yang TV langganan ya. Teman-teman juga bisa pilih kalau udah berlangganan TV, bisa pilih yang kabel. Tapi kalau misalkan untuk channel digital yang biasa, yang lokal, teman-teman pilih yang antena, itu adalah digital TV. Dan setelah itu kita pilih ke LCN. Kita matikan dulu LCN-nya. Pastikan untuk LCN ini sudah nonaktif, biar urutan channelnya terurut ya. Nah, kalau kita mengurutkan manual juga nanti bisa ya teman-teman ya. Kita pindahin manual, bisa juga nanti kalau misalkan sudah terdapat channelnya. Nah, teman-teman, di sini saya nggak pakai antena. Jadi, kita langsung saja pindahin saluran. Ini nggak bakalan dapat siaran ya, karena saya nggak pakai antena. Nah, kalau mau seperti ini, teman-teman tinggal tekan OK. Nah, nanti akan muncul pop-up angka. Kita enter. Dan di sini lagi mencari siaran digital. Karena saya nggak pakai antena, teman-teman ini nggak bakalan dapat ya. Nah, kalau sudah dapat, dia nanti akan otomatis muncul. Dan di sini, sini ada selesai. Kita selesai aja, nanti akan muncul ke beranda TV-nya. Nah, teman-teman, kalau nyalakan TV seperti ini untuk beranda Google. Untuk ke Live TV-nya langsung, atau ke digital TV-nya langsung, teman-teman tinggal tekan tombol
gambar TV di sini ya, ada di remote-nya. Nah, teman-teman tinggal tekan itu, dia langsung nanti ke digital TV, atau dia langsung ke input yang terakhir kita pakai. Contohnya ATV, itu analog TV. Nah, kalau kita udah ke beranda, dia langsung ke ATV lagi. Ini, dia langsung ke situ teman-teman. Inputnya HDMI, itu HDMI 3 ya. Nah, kalau kita ke beranda, dia nanti akan muncul ke HDMI 3. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti dia akan ke situ. Pokoknya untuk yang fungsi ini ya untuk input terakhir ya dari TV. Nah, teman-teman, ini kalau kita nyalakan TV itu juga ada ya pengaturannya, teman-teman. Tinggal ke home dulu, ke pengaturan. Jadi pada saat kita nyalakan TV, kita itu bisa pilih input dari TV-nya yang terakhir kita pakai. Teman-teman tinggal ke pengaturan. Di sini ada daya dan energi. Nah, teman-teman bisa pilih yang di sini, teman-teman. Tampilan saat menyala. Nah, di sini ada input terakhir yang digunakan dan ada layar utama TV. Jadi pas kita nyalakan TV, dia ke input terakhir yang kita pakai. Contohnya HDMI terakhir, itu HDMI 3. Dia nanti kalau kita pilih yang ini input terakhir yang digunakan. Tapi kalau misalkan kita pilih yang layar utama, itu nanti akan ke layar utama. Setiap kita nyalakan TV itu, dia nanti akan ke layar utama Google-nya. Oke, teman-teman, kalau TV Polytron PLD 43RG9059 ini dia memiliki penyimpanannya. Di sini ada, teman-teman bisa lihat. Untuk dari penyimpanan di sini ada untuk dari penyimpanannya itu 8 GB dan ini sudah terpakai. Ruangan yang sudah terpakai ini sekitaran sisanya 4,3 GB. Dan untuk yang Google TV ini juga sudah memiliki RAM ya, atau pakai RAM juga, itu RAM-nya 1,5 GB. Nah, berbeda dengan yang 4K-nya, ini kalau yang 4K-nya kemarin yang 43 UGI 5959 itu 2 GB untuk dari segi RAM-nya. Kalau yang ini dia cuman 1,2 GB. Jadi lebih di atas Android ya. Itu kalau yang Android kemarin cuma 1 GB, kalau yang ini sudah 1,5 GB. Jadi kecepatan dari hash-nya juga lebih cepat dari yang Android-nya. Atau gerakan seperti ini nih, cepat ini ya. Daripada yang Android-nya. Terus dari segi buka aplikasi, itu juga dia lebih cepat. Nah, sekarang kita cobain dari segi gambar ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita login dulu. Di sini kita siapkan Google TV. Siapkan Google TV. Dan kita sambungkan dari jaringan internet. Di sini nanti akan muncul beberapa pilihan, atau kalau misalkan nggak ada WiFi di rumah, bisa teman-teman juga pakai hotspot. Di sini tinggal masukkan sandi untuk dari WiFi-nya. Nah, kalau sudah terhubung, itu nanti tekan tulisannya seperti itu. Lumayan ya, kalau lagi nyambungkan ini, ya lumayan dia agak loading lama. Dan teman-teman jangan sampai cabut ya. Kalau misalkan dia loading seperti ini, usahakan jangan dicabut colokan TV-nya. Bahaya. Nanti kalau misalkan kita cabut, nanti dia akan error. Biarkan saja dia loading. Biarkan kayak HP yang baru dinyalain ya gitu. Nah, di sini teman-teman muncul untuk login dari email. Kita langsung saja login email pribadi kita. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan sandi. Oke, teman-teman, kalau misalkan si tombolnya nggak muncul atau dia seperti ini tampilannya, teman-teman tinggal tekan aja oke ya. Dia nanti akan ada pop-up keyboardnya. Oke, kita langsung saja ke selanjutnya. Ada di bawah sini panahnya. Dan teman-teman, ini bunyi remote-nya lumayan ya. Ini seperti ini bunyinya. Itu ada bunyinya. Jadi berbeda dengan yang 43 UG, itu bunyinya halus, nggak bunyi seperti ini. Kalau yang ini bunyinya itu bunyinya seperti itu.
Dan di sini kita langsung saja lihat teman-teman untuk persyaratan tadi seperti yang di awal tadi, kita langsung saja terima. Dan di sini kita bisa matikan lokasinya seperti ini. Untuk membantu menyempurnakan Google juga, bisa nanti ada seperti kayak di handphone ya, ini ada kirimin informasi di diagnostik secara otomatis ke Google, bisa. Jadi nanti bisa kita pilih teman-teman. Di sini kita tekan aja terima, dan dia akan loading. Setelah itu nanti kita akan tunggu teman-teman, ini ada loading dari 0% sampai ke 100%, lumayan butuh beberapa menit, mungkin sampai 15 menit, tergantung dari jaringan. Kalau jaringan teman-teman aman, dia itu akan cepat loadingnya. Dan di sini teman-teman kita aktifkan dulu ya untuk dari penggunaan nanti Google Voice-nya. Dan di sini kita pilih dulu install aplikasi. Bisa teman-teman langsung bisa pilih di sini, tapi biar lebih cepat teman-teman nggak usah dulu install. Kita konfirmasi aja, karena itu nanti akan menghabiskan kuota kita juga. Dan di sini kita lewatkan saja langkahnya. Dan ini dia 0% sampai 100% kita harus tunggu ya. Jangan sampai dimatikan teman-teman, bahaya nanti kalau dimatikan. Oke, teman-teman, sambil kita tunggu dari penyiapan dari Google TV-nya. Nah, teman-teman, saya jelaskan untuk dari TV-nya. Kalau ini untuk dari jenis panel TV-nya ini, dia sudah hard panel dan kualitas gambarnya, warnanya juga lebih keluar ya. Terus untuk dari remote-nya tadi sudah support Google Voice dan ada infrared-nya juga. Dan TV-nya ini juga bisa di Bluetooth speakernya atau suaranya. Kita ke speaker aktif biasa. Yang ada Bluetooth-nya bisa ya, tanpa pakai kabel atau secara wireless. Nah, tapi lebih saya sarankan kalau buat teman-teman yang mau pakai buat karaoke, lebih saya sarankan untuk pakai yang kabel. Kenapa? Kalau yang wireless dia itu agak terlambat ya, delay ininya untuk dari nyampe ke seperti kayak duluan teksnya baru musiknya. Jadi lebih saya saranin ini untuk pakai kabel biar transmisinya lebih cepat. Nah, teman-teman, untuk dari TV ini dia itu udah pakai OS Android yang 11 yang terbaru, dan akan menjadi penggantinya yang TV Polytron yang Android yang sebelumnya. Dari konsumsinya, kalau yang TV ini atau yang TV Polytron PLD 43 RG9059 ini, dia untuk dari konsumsinya di 60 watt daya listriknya, dan itu untuk dari voltasenya dia bisa ke 180 sampai 240 volt. Jadi kalau misalkan di rumah nggak stabil, itu bisa untuk yang TV ini masih bisa di low dan high voltase. Dia maksimalnya di 240 ya. Kalau low-nya di maksimal minimal 180 voltase dan di 50 Hz atau 60 Hz. Untuk dari TV-nya dibuatnya tadi di Indonesia dan sudah SNI. Nah, teman-teman, setelah 100% dia akan langsung seperti ini dan kita mulai menjelajah. Dan di sini ada riwayat tontonan YouTube kita ya di sini. Tampilan menunya seperti ini, teman-teman. Di sini banyak aplikasi yang sudah terinstall otomatis. Ya. Ada Netflix, YouTube, Prime Video, Disney, WTV, View, Vision Plus, ada YouTube Musik, Multiplayer, Live TV, dan banyak lagi aplikasi yang lainnya. Di sini tambahkan aplikasi. Di sini ada banyak banget ya. Atau kita langsung ke sini teman-teman, ke beranda. Ini di sini ada banyak lagi aplikasi yang lainnya. Urutkan ulang yang akan nanti terinstall. Di sini akan muncul. Tapi kalau belum terinstall teman-teman, lihatnya di sini. Ya, ini mentok. Kalau misalkan ada aplikasi yang belum muncul di sini, nanti akan muncul di sini. Kita urutkan ulang, nanti akan dia muncul ke bawah. Nah, ini yang sudah terinstall yang di atas ini. Kalau yang belum terinstall sudah di bawah sini. Ada seperti aplikasi video, TikTok, dan Spotify, dan banyak lagi aplikasinya. Pokoknya aplikasinya lebih lengkap ya di sini, karena ini Google TV, aplikasinya lebih lengkap semua.
Ada juga game-game ya, nanti bisa game-game, tapi game-game ringan ya. Ini. Nah, untuk aplikasinya sudah ada semua ya. Untuk dari ada kemarin yang cari aplikasi apa ya buat nonton kids juga. Aplikasi BeStation juga ada ya di sini. Teman, untuk nanti installnya tinggal aja pilih untuk dari aplikasinya, tinggal di sini ada ya. Pokoknya seperti ini install aja. Oke, sekarang kita tes dari kualitas gambarnya. Oke, ini foto-foto dari Google. Kalau ada muncul seperti ini, teman-teman tinggal aja tekan back. Nah, ini untuk munculinnya lagi, itu tinggal tekan sekali aja. Dia akan muncul seperti ini. Dan kita bisa ganti-ganti untuk dari gambarnya. Kayak slide gitu. Dan ini kualitas gambarnya. Wih, tajamnya. Warnanya juga keluar. Nah, ini dari warna-warnanya. Oke, ini mantap ya. Tuh. Tuh, mantap. Tuh. Wis. Wow. Nah, itu ya bisa teman-teman nanti lihatlah. Nah, sekarang kita dari cek video di YouTube. Itu dari resolusi gambarnya. Untuk TV ini kan dia sudah Full HD, dia maksimal ke 1080 pixel ya untuk dari resolusi YouTube-nya. Jadi dia nggak bisa ke 4K. Kalau misalkan kita putar video 4K bisa, teman, untuk dari resolusinya dia maksimal ke 1080. Oke, kualitas gambarnya seperti ini teman-teman. Dan ini kita atur dulu ya. Nah, ini sudah maksimal ke 1080 pixel, 60 fps. Dari suaranya 42 ini ya, level 42 aja udah gede banget ya untuk dari suaranya. Kita lihat lagi yang lainnya. Nah, di sini untuk yang HDR ini, nah teman-teman kalau videonya support HDR atau CCTV-nya HDR, tadi ada tulisan seperti ini di atas ini nih. Di atas yang ini nanti akan ada tulisan HDR. Nah, ini videonya HDR dan teman-teman bisa atur ya di videonya untuk support HDR-nya atau enggaknya. Teman-teman bisa langsung saja ke pengaturan nanti. Tapi kita lihat dulu dari gambarnya. Oke, untuk kualitas gambarnya teman-teman bisa lihat di sini. Ke pengaturan.
Ini tekan aja pengaturan, dan sini ada pengaturan gambar. Nah, kalau yang sudah support HDR, teman-teman, dia di sini ada di belakangnya itu HDR 10 ya. Ini TV-nya sudah support HDR. Di sini ini gambarnya beda-beda ya, tiap ini apa sih namanya? Tiap pilihan dari mode gambar ini beda-beda. Standar. Ini beda ya. Terang. Itu beda-beda ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa setting untuk dari apakah kita aktifkan HDR-nya atau tidak. Nah, kalau kita belum aktifkan HDR-nya, modelnya seperti ini. Kalau kita aktifkan, dia warnanya berubah. Ya. Ini nonaktif, nah warnanya seperti itu. Kalau kita aktifkan, warnanya lebih keluar. Dan di sini ada booster warna dinamis juga, kita bisa booster juga. Ya, ada low, mid, dan high. Dan pengaturan warna lainnya bisa kita aktifkan di sini ya. Untuk dari situasi, kecerahan, saya bisa kita aktifkan di sini. Nah, ini teman-teman tadi ya, untuk dari video ini lumayan bagus ya untuk dari gambarnya. Oke, sekarang kita cek sound dari TV-nya. Cardinal 6, we are moving. 4 Alpha, repeat 4 Alpha, Windows status teams on all sides. Copy that. Speed 238 kilometers per hour and holding steady. You all right over there? I do love counting me some bad guys. Wait. Civilian in play, repeat, civilian in play. Clear. Confirm. Confirm. Clear. Go to green. Nah, sekarang bagaimana cara screen mirroring layar handphone ke
TV Polytron PLD 43 RG9059. Nah, teman-teman, kalau TV ini sudah support screen mirroring juga ya. Jadi kita bisa mencerminkan layar handphone kita ke TV ini. Nah, untuk caranya teman-teman, kalau yang untuk Polytron yang PLD 43 UG5959 atau yang 4K-nya, dia sudah ada aplikasinya di sini dan kita tinggal tekan aplikasinya. Tapi kalau yang ini untuk yang RG-nya atau yang untuk yang Google TV yang masih Full HD-nya, dia nggak ada ya. Jadi teman-teman, untuk caranya kita nggak usah download aplikasi di sini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal sambungkan jaringan. Ini dia hanya butuh jaringan koneksi internet yang sama. Nah, teman-teman, kita lihat dulu dari koneksi internet kita. Di sini teman-teman, untuk dari WiFi-nya kita harus samakan ya. Dari sini untuk dari jenis jaringannya atau nama jaringan saya ini Narmaju 5G. Nah, di sini harus nama WiFi-nya juga harus sama. Nah, kalau WiFi-nya sudah sama, baru bisa kita screen mirroring. Nah, kalau misalkan router WiFi-nya berbeda, teman-teman, itu nggak bakalan bisa. Bisa juga kita pakai hotspot. Contohnya ini ada handphone satu hotspot, ini ada HP satu lagi, dan kita punya TV lagi. Nah, ini baru bisa layar HP yang di sini masuk ke TV. Nah, itu bisa ya, jaringan yang dari satu. Pokoknya ini jaringannya sama ya, antara TV dengan handphone itu harus sama. Handphone yang kita screen mirroring itu harus nama WiFi-nya atau router WiFi-nya itu harus sama. Nah, baru kita bisa screen mirroring. Nah, untuk caranya ini saya pakai HP Oppo A96. Teman-teman bisa juga pakai yang HP yang lain. Nanti kalau di HP-nya itu biasanya ada tulisan kayak proyeksi layar ataupun cermin layar kalau di Xiaomi, atau AirPlay juga bisa. Teman-teman tinggal langsung saja tekan proyeksi layar. Dan di sini kita diminta untuk aktifkan lokasi, kita aktifkan, oke. Dan sekarang dia lagi mencari perangkat. Ya, di sini. Nah, teman-teman, di sini akan muncul perangkat-perangkat yang sudah terhubung dengan jaringan internet yang sama. Nah, kita lihat di sini teman-teman, untuk dari nama perangkat ini bisa teman-teman lihat di pengaturan sistem tentang. Nah, di sini namanya Polytron 2K Google TV. Nah, teman-teman, ada di sini ya, ada beberapa nama Polytron 2K Google TV. Nah, itu biasanya kita pilih yang jarak dekat karena di sini banyak. Saya pilih yang jaraknya dekat. Pastinya yang ini. Kalau nggak salah, yang mungkin yang lain ya. Yang mudah-mudahan yang ini ya. Oke, ini belum bisa. Kita ulang lagi. Proyeksi layar. Cari perangkat. Dan di sini ada Polytron 2K. Kita pilih. Oke, dia langsung nyambung ke sini tuh, Bang. Nah, ini dia. Kita juga mau nonton YouTube di handphone, bisa ya. Nah, ini dia juga nanti akan mengikuti dari tampilan handphone. Jadi kalau kita datarin juga atau landscape, dia akan ngikutin seperti ini. Oke, untuk membesarkannya kita tinggal tarik aja seperti ini. Ya. Untuk Google TV ya, ini cara screen mirroring untuk Google TV Polytron yang PLD 43 RG9059 yang terbaru. Oke, untuk dari suaranya juga tetap sama ya, tetap ke TV. Nah, ini kita tinggal naikkan aja. Dan resolusinya juga bisa kita naikkan di sini, teman-teman. Itu akan si TV-nya akan mengikuti layar resolusi dari handphone kita ya. Ya. Ini kualitas lebih tinggi, langsung di sini bisa 1080 dan dia akan ngikutin ya. Lumayan lancar ya. Ini teman-teman bisa lihat untuk dari delay-nya. Ya, agak delay sedikit ya, agak sedikit ini agak telat yang di TV-nya. Oke, untuk mematikannya teman-teman tinggal matikan aja WiFi-nya ya. Atau misalkan ke ini ke TV aja, ke layar beranda TV. Udah, dia nanti akan otomatis mati. Nah, untuk menyambungkannya sama ya seperti yang itu.
Nanti kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, nanti teman-teman bisa tambahkan juga di kolom komentar. Nah, bagaimana sih suara TV-nya nyambung ke speaker aktif? Teman-teman di sini ada pilihan. Ini kita ke pengaturan dulu. Pengaturan, setelan, semua setelan. Dan di bawah sini teman-teman pilih yang remote aksesoris. Nah, di sini ini adalah perangkat remote-nya yang ini. Dan kita sambungkan dari perangkat yang aksesoris yang lainnya, tinggal kita pilih di sini. Nah, di sini akan ada daftar dari speaker aktif atau handset Bluetooth yang akan nyala Bluetooth-nya ya, yang sudah nyala Bluetooth-nya. Nanti teman-teman bisa pilih aja salah satu di sini. Nah, ini banyak banget di sini ya. Jadi teman-teman bisa pilih, nanti dia akan sandingkan apa? Ada notifikasi nanti sandingkan. Oke, siap, langsung saja sandingkan. Nah, untuk mengaktifkan Google Voice-nya, teman-teman, ini tadi kan kita udah remote-nya tersambung ya. Kalau belum tersambung tadi teman-teman bisa sambung ulang, tekan tombol yang di sini sama buat Google Home-nya, tombol rumahnya, teman-teman bisa di situ. Dan kita lihat dulu di sini, kalau remote-nya sudah tersambung, berarti itu baru bisa kita Google Voice. Nah, langsung saja tekan dan tahan tombol yang Google Voice di sini. Buka YouTube, putar lagu yang terdalam. Nah, kalau belum, teman-teman tinggal tahan dulu sekali. Nah, ini kalau muncul, berarti kita tinggal tahan. Buka YouTube, putar lagu yang terdalam. Nah, dia langsung saja mencari ya. Oke. Nah, atau yang lainnya juga. Buka YouTube, putar Bintang di Surga. Oke, nih mantap ya. Jadi lebih gampang kita pencarian dengan Google Voice ya teman-teman. Tinggal ngomong, kita langsung saja ya cari sesuatu yang lainnya atau yang mau kita cariin, jadi nggak malas ketik. Nah teman-teman, ini juga bisa untuk yang apa sih namanya keyboard Bluetooth ya. Teman-teman bisa pakai ya keyboard Bluetooth atau mouse ya, itu bisa ke TV ini. Biar pencariannya lebih gampang atau mengetik-ngetiknya lebih gampang, teman-teman bisa pakai juga yang keyboard Bluetooth atau yang wireless, bisa. Oke, teman-teman, ini 43 inch dari Polytron, harganya 3.060.000, dapat yang hard panel. Yap, ini garansi panelnya 5 tahun, sudah OS Android yang 11 dan Google TV juga, dan dia pakai RAM yang 1,5 GB dan penyimpanannya 8 GB. Untuk dari konsumsi daya listriknya di 60 watt dan bisa di voltase yang rendah di 180 volt dan sampai ke 240 volt. Framenya sangat tipis banget, sudah digital TV, warnanya juga lebih keluar. Kalau nonton jarang segini juga masih tetap keluar warnanya ya. Nah teman-teman, untuk yang main game juga bisa saya rekomendasi untuk yang mau main PS5. Tapi ya untuk dari PS5 mungkin hash-nya agak berbeda ya teman-teman, kita harus turunin biar si dari LED TV-nya juga nggak loading. Dan untuk main PS4 udah bisa, dan apalagi PS yang ke bawahnya itu udah bisa, dan ada settingan dari gamenya, nanti teman-teman bisa atur di pengaturannya untuk tapi itu bisa diatur kalau sudah tercolok HDMI ya, baru bisa diaktifkan untuk dari mode gamenya. Untuk dari suara ya, untuk suara umum, nggak terlalu juga bagus bassnya ya, umum ya. Untuk dari suara TV yang speaker di dalamnya berbeda dengan yang ada yang nanti yang 43 BG-nya ya, itu yang ada plus sama soundbar, nanti kita akan review di video selanjutnya. Dan kalau ini suaranya lumayan, untuk dari surroundnya juga kalau di dalam ruangannya terdengar banget ya. Terus untuk dari tampilannya teman-teman bisa nanti ubah-ubah ya. Dan aplikasi yang lainnya nanti teman-teman bisa cari di sini yang belum terinstall. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanya mengenai hal lain tentang TV ini, teman-teman nanti bisa tambahkan di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman juga nanti butuh atau beli secara online, nanti link barangnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.